Pada kisah sebelumnya, Pangeran Naresuan harus bertindak untuk merobohkan segera Panglima Saraguma yang sangat berbahaya bila sampai meriam-meriam Burma berhasil menyeberang Sungai Satong, yang itu artinya meriam Ayutthaya takkan mampu mengimbangi. Naresuan melihat Saraguma lengah tidak dijaga perisai karena menganggap tak ada senjata yang mampu melintasi lebarnya Sungai Satong. Tetapi Saraguma salah. Naresuan mendapat senjata pusaka dari biksu kacong yang lama disimpan di kuilnya. Senjata itu milik kakek Naresuan yang dulu dirampas Raja Bayinong saat Ayutthaya takluk oleh Burma. Dan senjata jarak jauh itu melesat menghajar dada panglima yang tak terkalahkan sebelumnya itu hingga menemui ajalnya. Pimpinan Burma tewas, maka pasukannya pun kacau. Mereka lari dari peperangan. Tetapi itu baru awal perjuangan Ayutthaya karena pasukan inti Burma masih ada di Angwa, yakni dipimpin Nandabayin Raja Burma sendiri untuk menaklukkan Angwa. Setelah memberontak untuk merdeka, pasukan Ayutthaya terus melaju ke utara. Sri Supan, panglima sekaligus adik Raja Longfek, mendatangi salah satu benteng yang baru dibangun Naresuan setelah memukul mundur pasukan Saraguma. Naresuan kebetulan sedang di sana untuk melihat aktivitas prajuritnya. Dan Sri Supan yang temperamen itu marah-marah karena pengeksekusian sebagian prajurit Longfek. Padahal Longfek dalam hal ini tidak berpihak pada siapapun. Tetapi Naresuan mengatakan itu adalah orang-orang Longfek yang sebelumnya bersedia membantu perang dengan Burma. Tetapi saat terjadi perang, mereka membatalkan diri. Sri Supan pergi begitu saja sambil ngomel-ngomel. Raja Longfek mendapat laporan Sri Supan bagaimana Naresuan Pangeran Ayutthaya kini mengadakan perlawanan pada Hong Sawadi. Raja tidak yakin Naresuan akan bisa meneruskan perlawanan karena Hong Sawadi segera akan kembali setelah menaklukkan Angwa, kerajaan di wilayah Burma juga yang berusaha melepaskan diri dari jajahan Hong Sawadi. Apalagi kerajaan Tongu Burma kabarnya membantu Hong Sawadi karena rajanya dekat Nandabayin. Dan benar, Raja Tongu menghadap Nandabayin, menyatakan dukungannya pada Nandabayin. Ini kekuatan luar biasa bagaimana dua kerajaan dari Burma yang besar bergabung untuk menggilas Ayutthaya, yang jelas pasukannya kalah jumlah juga persenjataan. Di tempat lain di kota Krang, Tripat didatangi para petinggi kota Krang. Mereka mendapat perintah dari Nandabayin untuk menjaga benteng dan menghalangi masuk pasukan Naresuan yang melaju ke utara menuju Chiang Mai. Putri Pak Tua yang adalah dayang utama dari Mainijan, istri Naresuan, mendengar pembicaraan mereka. Ia tak menyangka ayahnya bersekongkol dengan orang-orang Krang. Pangeran Naresuan menghadap ayahanda Maharata Catirat dan menyampaikan pasukannya akan mulai mengadakan serangan ke utara. Raja berpesan bahwa halangan pertama kota Krang yang masih setia pada Hong Sawadi. Meski itu kota kecil, tetapi ini tentu akan mengurangi amunisi dan stamina Ayutthaya untuk melaju pada pertempuran dengan Hong Sawadi berikutnya. Sesampai di benteng, Panglima malah menantang pasukan besar Naresuan dengan melempar bagian kepala para utusan Naresuan. Keputusan tak bisa diubah. Naresuan dan pasukannya harus menghajar benteng kecil itu. Bagaimanapun benteng dan pertahanan kota ini sangat kuat, Naresuan tak punya cara lain untuk mengambil alih selain menghajarnya dengan meriam secara terus-menerus, tanpa henti, sampai malam hari. Menjelang pagi, kota ini jatuh. Para petinggi militer diseret menghadap Naresuan. Pangeran menyayangkan sikap para begundal Hong Sawadi ini yang baru menyerah saat kota sudah hancur lantak. Mereka dibawa untuk dieksekusi pada hari berikutnya. Di Hong Sawadi, Nandabayin sengaja memanggil Sri Supan Kalaya, istrinya yang sekaligus adalah kakak perempuan Naresuan. Bagi penonton yang belum tahu, dulunya Sri Supan Kalaya adalah tawanan perang setelah Ayutthaya takluk pada Hong Sawadi. Ia dijadikan istri Raja Bayinong. Setelah Bayinong mati, tahta digantikan anaknya, yakni Nandabayin, yang juga mengambil Sri Supan Kalaya untuk menjadi istrinya. Nandabayin mengatakan jika Naresuan sampai menyerbu,
maka Sri Supankalayalah yang akan disiksa dan akan ditahan. Ia akan jadi sandera militer. Putri Tripat mendatangi ayahnya. Dia mengatakan mengapa Pak Tua ini berkomplot dengan para begundal Nandabayin kemarin. Ayahnya mengatakan apa yang dilihat putrinya itu tidaklah seperti yang putri duga, karena ia adalah mata-mata untuk Ayutthaya. Segala informasi tentang musuh selalu dilaporkan pada Ayutthaya, termasuk pembangkangan petinggi Krain kemarin. Dan Pak Tua ini esoknya menghadap raja, memberi kabar bahwa sekelompok pasukan Burma akan menyerbu wilayah Ayutthaya di bagian perbatasan Kambodia. Sedang saat itu akan diadakan panen raya padi bangsa Siam. Raja tak mau panen ini akan jadi rusak oleh serbuan Burma yang akan mempengaruhi stabilitas pangan yang berimbas pada ketahanan negara. Bupati Yamada yang keturunan samurai Jepang ditugaskan membawa pasukan bersiaga di wilayah ini. Dan penyerbuan Burma dimulai, tetapi tempatnya berbeda, bukan di mana pasukan Yamada bersiaga. Bahkan pasukan ini dipimpin Pangeran Burma langsung, yakni Man Samkiat. Sebentar saja pasukan kecil yang menjaga panen di sana dibabat habis oleh Man Samkiat dan pasukannya. Justru tempat yang diserbu adalah desa Pak Tua ini. Rupanya Man Samkiat sudah mengendus bahwa Pak Tua ini adalah mata-mata Ayutthaya, hingga Man Samkiat memberi informasi salah soal tempat penyerbuan. Seluruh kawanan Pak Tua diseret dan dieksekusi saat itu. Hanya menyisakan Pak Tua ini agar ditangkap pihak Ayutthaya sebagai mata-mata yang berkhianat karena memberi informasi yang salah pada Raja Ayutthaya. Dengan kuda yang seperti sudah disiapkan musuh untuknya, ia menuju Ayutthaya menemui Pangeran Naresuan. Naresuan tentu sangat marah. Ia menuduh bahwa Pak Tua, ayah dari dayang-dayang utama istrinya ini, menjadi mata-mata ganda. Sri Tumurad ditunjuk untuk pengadilan kilat ini. Langsung diputuskan bahwa Pak Tua dinyatakan bersalah sebagai mata-mata Burma yang mengakibatkan kerugian Ayutthaya, yakni dihancurkannya satu wilayah panen karena informasi yang menyesatkan. Kepala dayang mendapati laporan bahwa ayahnya akan dieksekusi Algojo di depan balai kota. Ia langsung tergopoh menemui Putri Manechan, istri Naresuan, dan memohon pengampunan ayahnya yang tak bersalah. Jika Manechan langsung yang menjelaskan masalahnya ke pangeran, mungkin Naresuan bisa mempertimbangkannya bahwa ayahnya dijebak oleh Man Samkiat yang mengetahui ia informan Ayutthaya. Manechan berusaha membujuk suaminya yang sedang bersama Rancamanu. Akhirnya Naresuan menerima segala penjelasan istrinya. Ya, kebanyakan laki-laki akan menuruti perkataan istrinya. Seperti kalian kan? Naresuan memberikan pedangnya pada Rancamanu sebagai lencana perintah langsung dari raja untuk membatalkan eksekusi. Sementara acara hukuman sedang berlangsung, para Algojo dengan pedang tajamnya siap menebas kapanpun saat ada aba-aba dari Sri Tumurad. Saat akan memerintahkan hukuman, datang Rancamanu membawa pedang Naresuan. Hukuman pun dibatalkan saat itu juga. Kini Ayutthaya lebih waspada di mana wilayah-wilayah lumbung pangan harus dijaga dari serbuan pasukan Hongsawadi, baik skala kecil maupun kelompok pasukan besar. Rancamanu bertugas menjaga perbatasan yang dekat dengan Laos, di mana di sana pasukan Laos yang pro Burma sering mengacau. Rancamanu melihat Putri Lerkin, bekas kekasihnya dulu yang kini hubungan mereka merenggang karena ia dijodohkan dengan seorang bangsawan. Rancamanu menjadi galau sepulang dari perang dan telah melihat Putri Lerkin di sana. Saat setengah mabuk, Rancamanu melihat kelebatan orang asing yang menyatroni rumahnya.
Jangan-jangan mereka orang Laos atau Kambodia yang sering menyusup. Dalam kilatan cahaya, Rancamanu melihat itu adalah Putri Lerkin. Ternyata Putri telah memutuskan pertunangan dengan pemuda bangsawan itu dan memilih Rancamanu sebagai teman hidupnya. Esoknya juga biksu ditemani muridnya yang kurang waras diminta datang ke pondok Rancamanu untuk menentukan hari baik pernikahan. Hari istimewa itu Putri memasak makanan spesial buat Rancamanu, tetapi sayang, rasanya di luar dugaan. Pada akhirnya mereka menyuruh pelayan Rancamanu untuk membuat masakan spesialnya. Biksu sempat berkata bahwa hari baik tidak ada bagi mereka. Akhirnya keduanya lega karena biksu hanya menggoda. Malam itu Naresuan mengumpulkan punggawa-punggawanya untuk membahas penyerbuan di kamp terdekat pasukan Burma. Sempat beberapa punggawanya menyarankan Naresuan tidak usah ikut turun tangan dalam serangan, karena benteng ini meski hanya terbuat dari kayu dan bambu, namun belum ada denah peta yang mereka dapat untuk mengetahui seluk-beluk benteng. Naresuan tetap berkeras memimpin langsung. Rancamanu, Sri Tumorat, Yamada Samurai terus berusaha menggedor pintu utama benteng yang hanya terbuat dari bambu. Tetapi di sana ada jebakan Meriam yang dipasang. Beberapa prajurit Naresuan roboh. Naresuan berusaha menaiki tangga untuk masuk ke benteng. Ia tak sabar segera menguasai benteng ini. Disusul Rancamanu, Sri Tumorat dan lainnya. Tetapi pimpinan benteng melihatnya dan langsung mengincar Naresuan. Pangeran Ayutthaya ini langsung jatuh menimpa prajuritnya dengan luka di dada. Seluruh abdi setia Naresuan mengkhawatirkan kondisi ini. Jalan perang masih panjang, sedang kini mereka mendapati pimpinannya terluka parah. Apalagi pasukan Nandabayin dikabarkan bergerak menuju kamp mereka sekarang. Mainichan dengan sabar merawat suaminya ini. Ia mengingatkan tidak ada salahnya mempertimbangkan usulan bawahan Naresuan waktu itu yang melarangnya turun langsung di pertempuran benteng kayu. Naresuan terlalu meremehkan benteng itu. Nandabayin mendengar mundur dan kegagalan Ayutthaya menyerang benteng kayu. Ia membatalkan niatnya untuk memimpin perang selanjutnya. Ia menyuruh panglima seniornya, Mahatira, untuk mengatasi musuh remeh Burma itu. Keadaan Naresuan makin parah, lukanya makin meradang. Hanya keajaiban yang bisa menyembuhkannya. Biksu mengadakan ritual khusus untuk membuat obat bagi kesembuhan Naresuan. Semua dilanda kesedihan atas tak berdayanya Naresuan. Perang terus berlanjut. Pasukan Ayutthaya tetap bergerak sesuai rencana semula. Kali ini Rancamanu memimpin pasukan Ayutthaya. Mahatira sangat memandang rendah pasukan Ayutthaya yang kini pimpinannya terluka parah. Otomatis semangat Ayutthaya turun drastis. Mahatira membuka gerbangnya seperti mengejek bahwa Ayutthaya diberi kesempatan pur satu dalam pertempuran. Mahatira mengincar Rancamanu. Ia langsung menyerangnya, dan sebentar saja Rancamanu jatuh tersungkur dan tombak Panglima Burma ini langsung menghujam. Tubuh Rancamanu diseret ke kamp sebagai tanda kemenangan pasukan Burma. Kabar duka ini disampaikan oleh prajurit yang dikirim ke Putri Lerkin. Prajurit itu hanya menyampaikan Rancamanu telah diseret ke musuh. Entah bagaimana nasibnya, tidak ada yang tahu. Keajaiban terjadi. Naresuan tersadar dari masa kritisnya. Mainichan mendatanginya. Ia tak mau mengguncang hati suaminya dengan kabar Rancamanu. Tetapi Naresuan memaksa menanyakan kabar perang kemarin dan bagaimana keadaan sahabatnya itu dalam perang.
Maini-chan tak bisa menahan kemarahan Naresuan begitu mengetahui Rancamanu ditahan dan nasibnya pun tak ada yang tahu. Naresuan akan memimpin perang besok meski baru saja tersadar dari pingsan lamanya. Nandabayin mengetahui jika Naresuan sudah sembuh dan akan maju dalam perang. Ia bertitah agar Mahaltira tidak usah berlama-lama dalam pertempuran. Habisi Naresuan secepatnya. Genderang perang ditabuh, dua pasukan bertemu lagi. Mahaltira memamerkan formasi pasukan yang tak bisa ditembus meski oleh para punggawa Ayutthaya. Formasi ini terkenal dalam perang Nandabayin sebelumnya. Tetapi Mahaltira ingat pesan rajanya bahwa tidak usah bertele dalam perang ini. Ia membuka jalan bagi Naresuan untuk duel dengannya. Dalam pertarungan kuda maupun tombak belum ada yang mengalahkan Mahaltira selama ini. Tetapi takdir berkata lain. Naresuan yang masih belum sepenuhnya sehat itu malah bisa menghabisinya dengan cepat. Putri Lerkin diam-diam mengirim informan ke kamp Burma dan di sana ia mengetahui bahwa Rancamanu alias Lord Ramajo masih hidup meski ditawan. Ia meminta restu Biksu Kacong untuk pergi menyamar ke tahanan Burma. Di sana ia menemui anak buahnya yang menyaru sebagai pesuruh di tahanan. Saat ada keributan sipir di luar, Putri Lerkin menemui informannya. Keadaan masih belum memungkinkan, jadi kalaupun bisa menyusup itu malam hari dan tak bisa membawa kabur tahanan. Malamnya Lerkin dibantu orang-orangnya yang menyamar bisa masuk ke bilik penjara Rancamanu. Ia membawa obat dari Biksu Kacong untuk mengobati luka-luka Rancamanu. Lerkin mengatakan ia akan mengusahakan secepat mungkin membawa Rancamanu keluar dari sana. Naresuan datang menemui biksu dan meminta saran serta nasihatnya. Biksu yang bijaksana sekaligus gurunya itu mengatakan, perjuangan Siam mengalahkan Burma masih panjang. Perlu hati yang gigih untuk bisa tetap mengobarkan semangat rakyat Siam dalam perlawanan ini. Naresuan tahu Man Samkiat dan Nandabayin berada di benteng Sungai Chao Phraya dalam mengendalikan tiap pertempuran yang terjadi. Ia memutuskan berhadapan langsung dengan pasukan inti Hong Sawadi meski harus mengumpulkan dan membawa kapal-kapal Siam untuk ke sana. Ia tahu resikonya, benteng akan dengan mudah menghujani kapal-kapalnya dalam perang. Tak disangka, Nandabayin terpancing emosinya karena Naresuan berani mengusik benteng dari sungai yang jelas-jelas jadi sasaran empuk pasukan Hong Sawadi. Perang ini membuat penjagaan tawanan perang jadi longgar. Putri langsung mendatangi tahanan Rancamanu. Ini keuntungan bagi Naresuan. Ia tak menyia-nyiakan momen ini. Chain Buri diperintahkan menghujani menara dengan meriam. Ledakan meriam berhasil mengenai rangka balok kayu menara. Sialnya balok itu jatuh menimpa Nandabayin. Nandabayin luka parah terutama pada dada dan wajahnya. Tiran Burma ini langsung cepat-cepat dibawa ke bangunan utama dalam kondisi bising perang. Nyawa Nandabayin selamat tetapi mukanya rusak berat oleh luka bakar. Man Samkiat makin kesumat pada Naresuan yang membuat ayahandanya menderita setengah mati ini. Dalam jeda perang, Naresuan bersama Maini-chan menyamar berpakaian penduduk biasa, pergi ke pondok Rancamanu. Ia senang sekali bawahan sekaligus sahabat baiknya ini dan seperguruan dengan dirinya dalam ilmu bela diri pada Biksu Kacong ini telah selamat. Kini mereka akan bersama-sama lagi dalam melanjutkan perang dengan Hong Sawadi. Nandabayin telah semakin membaik kondisinya, tetapi hatinya makin panas karena mendengar Ayutthaya makin kuat oleh bantuan pasukan Siam lainnya. Ia memberi perintah Man Samkiat anaknya agar segera menghancurkan Ayutthaya secepat mungkin sebelum seluruh kerajaan di Siam dalam naungan Ayutthaya.
Di dekat kuil ada seekor gajah liar yang gila meneror penduduk. Pawang gajah di sana menyuruh orang-orang di sana untuk tenang dan ia akan menundukkannya untuk mereka. Tetapi justru gajah itu memburunya. Ia lari sifat kuping dikejar gajah gila. Murid biksu yang agak kurang waras saat menyapu mendengar keributan ini, dia malah mendatangi gajah liar itu. Tak disangka gajah itu tunduk dan manut oleh perintah si gondrong gila ini. Rupanya tukang sapu ini cocok dengan gajah liar yang juga gila. Si gondrong diangkat menjadi pegawai pawang gajah dan bertugas merawat gajah-gajah yang ada di sana. Gajah-gajah itu adalah bukan gajah sembarangan karena mereka adalah tunggangan para panglima Ayutthaya dalam perang. Nandabayin mendatangi Surpankalaya untuk melampiaskan kemarahannya pada kakak Naresuan ini. Surpankalaya melawan, tetapi dia kaget dan langsung pingsan saat tahu muka suaminya itu telah rusak mengerikan. Dalam sebuah acara di istana, Raja Mahata Ratcacirat mendapat sebuah kiriman. Isinya kain milik Surpankalaya putrinya yang jadi istri Nandabayin. Ia teringat dulu kakak Surpankalaya bunuh diri karena dipaksa untuk dikawini Raja Bayinong. Lalu kemudian Surpankalaya bersedia berkorban untuk negara Ayutthaya yang ditaklukkan Hongsawadi untuk dijadikan istri. Nandabayin mengadakan pertemuan besar. Ia bermaksud mengadakan serangan besar pada Ayutthaya karena kondisinya tak memungkinkan turun tangan memimpin, maka Mansamkhyat telah yang akan menggantikannya. Kondisi ayahanda Naresuan makin buruk. Ia memanggil Naresuan dan berwasiat bahwa sepeninggalnya nanti tahta diteruskan Naresuan. Ia harus meneruskan usahanya menumbangkan kerajaan Burma, tidak hanya sekedar lepas dari penjajahannya, tetapi harus menguasai musuh bebuyutan Siam itu. Dan benar, sang raja wafat. Penobatan raja baru Ayutthaya dilaksanakan. Kini Naresuan adalah Raja Ayutthaya dan mengangkat Mainechan sebagai Ratu Permaisuri. Permaisuri Mainechan mendengar ada penakluk gajah gila. Ia menyuruh dayang-dayang memandikan orang gondrong ini dan mencukur rambutnya. Naresuan juga tertarik dengan gajah perkasa itu, sehingga ia berniat menjadikan gajah itu sebagai tunggangan perangnya menghadapi Mansamkhyat dalam perang gajah nanti. Dan karena hanya orang gila ini yang bisa mengendalikan gajah, maka ia diangkat sebagai kusir gajah raja. Mansamkhyat bergerak maju ke Norongsai, tetapi sesuai ramalan para orang pintar di sana, hari itu bukan hari yang baik untuk Mansamkhyat karena alam menunjukkan gejalanya berupa angin ribut. Mansamkhyat harus menundanya dan kini orang pintar penasihatnya mengatakan bila besok Mansamkhyat bisa melakukan perang dan ia diberi semacam penglihatan kalau Mansamkhyat akan membunuh Naresuan. Inilah perang yang ditunggu banyak mata dunia, di mana kekuatan tempur Kekaisaran Burma akan bertemu dengan pasukan Ayutthaya dibantu para sekutu Siamnya. Hari itu akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang perang besar ini. Mansamkhyat sang pangeran muda ahli dalam pertempuran dan menumpas beberapa pemberontakan di Siam itu, kini juga menyiapkan dirinya. Ia bertekad akan menggilas Siam seperti kakeknya dahulu, Maharaja Bayinong, yang membabat Ayutthaya, Krang, Tongo, Longfek, Angwa, Lanna, dan lain-lain dalam sekali serangan. Hari itu juga pasukan sekutu Ayutthaya berkumpul di dekat lembah Norongsai. Naresuan tampil langsung memberi pidato untuk menyemangati pasukan sekutu ini. Siam kalah dengan Burma karena kerajaan-kerajaan di Siam berjuang sendiri-sendiri tanpa ada aliansi untuk melawannya. Kali ini Siam akan menatah segala kekurangan itu. Mereka harus saling dukung di pertempuran. Mereka mungkin beda raja atau negara atau kerajaan, tetapi mereka adalah satu, yakni bangsa Siam.
Di kam garis depan, Putri Lerkin mendatangi Ranca Manu. Ranca Manu kaget, putri yang telah hamil muda ini akan ikut berperang dengannya. Ia mau mencegah dan mengantarnya pulang, tapi tak ada waktu. Gemuruh suara pasukan Burma telah mendekat. Tembakan jarak jauh tak mampu menghentikan laju pasukan musuh. Mau tak mau Ranca Manu dan lainnya harus bertempur jarak dekat. Pertarungan senjata, pedang dan panah. Informan melaporkan jika pasukan garis depan Ayutthaya tak akan bisa lama bertahan, mengingat banyaknya pasukan Burma. Naresuan harus segera turun ke gelanggang, membantu Ranca Manu menghalau musuh. Ranca Manu tersungkur oleh pasukan gajah. Putri Lerkin berusaha menolong, tetapi ia malah jadi sasaran prajurit panah dari atas gajah. Kabut mereda saat pasukan gajah Mansam Kiat tiba. Naresuan menantang duel by one dalam perang gajah, sedang adiknya Ekato Sarot melawan adik Mansam Kiat, Pangeran Chowpra. Perang gajah dimulai oleh Ekato Sarot dan Chowpra. Mansam Kiat menerima tantangan duel ini demi harga dirinya. Ia tak mau diejek para kesatria Burma bila menolak duel 1 lawan 1 ini. Gajah Mansam Kiat yang berpengalaman dalam perang bisa menyeruduk gajah Naresuan. Gajah ini ketakutan menghadapi gajah Mansam Kiat. Naresuan berusaha menenangkannya. Ia berbicara seperti layaknya seorang kawan. Gajah Naresuan langsung maju. Satu gajah yang dinaiki perwira hendak membantu Mansam Kiat, tetapi Panglima Hongsawadi mencegah agar kedua pemimpin ini bertarung secara adil. Sementara duel Chowpra dan Ekato Sarot pun sedang berlangsung. Kusir Naresuan tertembak, tetapi ia tetap bertahan mengendalikan gajahnya. Ekato Sarot berhasil menghujamkan tombaknya pada dada Chowpra. Adik Mansam Kiat itu tewas di atas gajah. Mansam Kiat kembali mendesak Naresuan, tetapi kaki gajah Naresuan berhasil menjejakkan kakinya pada pohon dan mendorongnya kembali. Momen ini dipakai Naresuan untuk menembus dada Mansam Kiat. Kusir gila Naresuan jatuh lemas setelah melewati ketegangan ini. Perang berakhir dengan kematian Mansam Kiat. Tetapi Ranca Manu harus kehilangan istri tercintanya. Demikian cerita ini berakhir, namun bila kalian ingin tahu kesudahan Nandabayin Raja Hongsawadi, kalian bisa temukan di video kisah hebat lainnya di channel ini dengan judul Tumbangnya Kerajaan Burma. Sampai ketemu di kisah hebat lainnya.